Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Teresia Lantong, NIM 2114201168, kelas A2 Keperawatan semester 5. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS tentang retinoblastoma. Pengertian retinoblastoma. Retinoblastoma merupakan tumor endookular pada anak yang mengenai syaraf embrionik retina. Secara histologis, retinoblastoma muncul dari sel-sel retina imatur yang dapat meluas ke struktur lain dalam bola mata hingga ekstraokular. Retina tidak memiliki sistem limfatik sehingga penyebaran tumor retina baik secara langsung ke organ sekitar. Dalam tanda kurung, vitreous, uvea, sklera, nervus opticus, bilik mata depan, orbita, dan parenkim otak, maupun metastasis jauh melalui rute hematologen. Penyebab retinoblastoma. Retinoblastoma terjadi ketika sel-sel saraf pada retina mengalami mutasi sehingga menyebabkan sel terus membelah dan bertambah banyak saat sel yang sehat mati. Perbanyakan sel ini pada akhirnya terakumulasi dan membentuk sebuah tumor. Sel kanker retinoblastoma dapat menyerang lebih jauh ke dalam mata dan struktur di dekatnya. Tak hanya itu, retinoblastoma juga bisa menyebar ke organ tubuh lain, seperti otak dan tulang belakang. Pada kebanyakan kasus, tidak diketahui apa yang menyebabkan mutasi genetik terjadi. Namun, anak-anak yang terkena retinoblastoma diduga mewarisi mutasi genetik dari orang tua. Retinoblastoma herediter diwariskan langsung oleh orang tua kepada anaknya melalui pola autosomal dominan dan memiliki kecenderungan untuk muncul pada kedua mata. Pengobatan retinoblastoma. Pengobatan retinoblastoma bergantung pada ukuran tumor, lokasi, dan apakah tumor telah menyebar ke organ lain selain mata. Beberapa metode pengobatan yang digunakan untuk menangani kasus retinoblastoma antara lain: yang pertama, kemoterapi. Metode ini dilakukan untuk membantu mengecilkan ukuran tumor. Selain itu, kemoterapi juga menjadi pilihan pengobatan apabila tumor telah bertumbuh dan menyebar ke organ lain selain mata. Yang kedua, terapi radiasi. Terapi ini menggunakan energi sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga, terapi laser. Dilakukan untuk merusak pembuluh darah yang memberi suplai oksigen dan nutrisi kepada tumor. Yang keempat, terapi dengan energi dingin atau krioterapi, yaitu bentuk terapi yang menggunakan suhu yang sangat dingin untuk membunuh sel kanker. Yang kelima, terapi dengan energi panas. Dan yang keenam, terapi dengan pembedahan yang dilakukan apabila ukuran tumor sudah terlalu besar untuk diobati dengan metode yang lain. Pada beberapa situasi, operasi pengangkatan bola mata akan dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran kanker ke organ tubuh lainnya. Pencegahan retinoblastoma. Sebagian besar kasus retinoblastoma belum diketahui penyebabnya secara pasti. Karena itu, pencegahan untuk retinoblastoma bisa dikatakan cukup sulit untuk ditentukan. Sementara itu, bagi keluarga dengan riwayat retinoblastoma
herediter, pencegahan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, tes genetik penting untuk dilakukan oleh keluarga untuk mengetahui ada atau tidaknya resiko bagi keturunannya terhadap penyakit ini. Dengan begitu, pengobatan pun bisa dilakukan sejak dini. Saran untuk masyarakat agar lebih dini mencegah terjadinya penyakit retinoblastoma atau penyakit lainnya. Dianjurkan masyarakat untuk mengalahkan program imunisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih bingung mau berkuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.